Selamat pagi dan selamat hari Minggu sekali lagi. Senang sekali lagi kita bisa bertemu secara online di Minggu pagi ini. Saya tidak bisa bayangkan hari ini kalau kita mengalami pandemi ini 10 atau 15 tahun yang lalu. Mungkin kita hari ini tidak bisa connect seperti ini karena kita nggak punya teknologi secanggih ini. Akan sangat sulit untuk kita tetap berfellowship pada masa-masa seperti ini. Saya percaya walaupun ini sulit untuk kita mengerti kenapa ini berjalan begitu panjang, kita sulit untuk mengerti rancangan Tuhan sepenuhnya, tapi kita senantiasa bisa melihat bahwa God is in control. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, Dia selalu tahu apa yang terjadi dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Mari kita terus berdoa untuk pandemi ini bisa segera berakhir dan terus berdoa agar kita semua di sini terus merespon situasi ini dengan sikap yang benar. Tetap jaga kesehatan kita, jaga jarak kita, lindungi diri kita dengan masker dan juga sering-sering cuci tangan. Dan jangan lupa untuk tetap berjalan dan dekat dengan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami boleh datang di hadapan Engkau. Kami boleh belajar dari firman Engkau. Kami tahu pada masa yang tidak mudah ini, kami butuh Engkau jauh-jauh lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman Engkau sekali lagi menguatkan kami, membantu kami Tuhan untuk melihat rancangan Engkau. Melihat Tuhan bagaimana hidup kami Tuhan di masa-masa seperti ini pun Engkau bisa pakai dengan luar biasa. Tuhan, biarlah sekali lagi firman Engkau memimpin kami, mengubahkan hidup kami, membuat kami Tuhan hidup seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu ini, ya Roh Engkau sendiri Tuhan, yang menuntun setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini kita telah belajar ya tentang bagaimana kita semua di sini harus menjadi teladan. Set an example. Terutama dalam hidup kita sebagai murid Yesus atau seorang Kristen. Sangat penting dalam kita mengabarkan Kristus, orang harus bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita dan orang harus bisa merasakan Kristus melalui kehidupan kita semua di sini. Saya pertama-tama mau mengatakan sangat bangga sekali dengan brother sister kita di Beirut, Lebanon. Kita tahu semua bahwa di awal bulan ada sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan menghancurkan sebagian kota Beirut, bahkan memakan banyak korban. Tapi bangga melihat brother sisters mereka bangkit ya dan menjadi terang pada masa-masa seperti ini. Walaupun tempat ibadah mereka hancur dan ada brother kita yang terluka, itu tidak menghalangi mereka untuk tetap memberi dan membantu orang-orang di sekitar mereka. Bahkan luar biasanya di saat-saat kondisi seperti ini, mereka bisa tetap mengabarkan Kristus. Dan bahkan ada dua wanita, namanya Crystal dan Rita, yang memberi diri dibaptis dan menjadi saudari kita di dalam Tuhan. God is awesome. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Paulus berpesan kepada Timotius demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus meyakinkan Timotius bahwa walaupun dia muda, bukan berarti dia tidak mampu menjadi teladan. Sehingga tidak seorang pun menganggap dia rendah. Paulus perlu bicara seperti itu kepada Timotius. Karena Paulus tahu gampang sekali hari ini sebagai manusia kita fokus kepada kekurangan kita, kelemahan kita, dan kondisi kita. Dan menggunakan hal-hal tersebut untuk kita tidak memberikan yang terbaik. Dan akhirnya kita tidak hidup menjadi teladan. Be an example. Don't let your excuses stop you from being excellent. Jadilah teladan. Jangan biarkan alasan-alasan Anda menghalangi Anda untuk memberikan yang terbaik. Yesus pun hari ini, brothers dan sisters, mempunyai pengharapan yang sama terhadap kita sebagai murid-muridnya. Dia ajarkan hal ini dengan sangat jelas di awal ministry dia, pada saat dia memberikan khotbah dia di bukit.
Mari kita belajar sama-sama di buku Matius pasal kelima di ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari ini ada 3 hal yang Yesus mau kita mengerti tentang siapa kita waktu kita mau mengikuti Dia dan menjadi murid-muridnya. Hal yang pertama dituliskan di ayat 14. Dikatakan di sana, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus melihat kita sebagai terang dunia. Layaknya sebuah kota yang terletak di atas gunung, kita tidak mungkin tersembunyi. Kita harus menyadari hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini adalah a display. A display. Apa itu display? Sesuatu yang sengaja dipertontonkan atau sesuatu yang dapat dilihat semua orang sehingga orang itu bisa mengenal produk itu atau bahkan mengenal pembuat daripada produk itu lebih dalam. Itulah sebuah display. Kalau kita pergi ke toko, pergi ke mall, ada yang namanya display untuk kita bisa mengenal produk itu lebih dalam. Hari ini kita adalah display daripada Kristus itu. Bagaimana dengan kita? Apakah dari melihat hidup kita dan berinteraksi dengan kita, orang bisa mengenal siapa Kristus lebih dalam? Mengapa Yesus katakan kita layaknya seperti sebuah kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi? Karena hari ini brothers sisters, kita tidak ada pilihan. Suka tidak suka, hidup kita akan selalu dilihat, diamati, diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini bukan sebuah pilihan. Kita nggak bisa bersembunyi dan katakan saya nggak mau dilihat oleh orang. Tidak bisa. Ini bukan sebuah pilihan. Seperti yang dikatakan oleh Steve Ferrante. Dikatakan di sana bahwa Anda adalah teladan. Apakah Anda akan menjadi teladan yang baik atau buruk bergantung pada pilihan Anda. You are an example. Whether you are a good example or not is up to you. Hidup kita ini akan selalu dilihat orang. Hidup kita akan selalu dilihat oleh pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita, tetangga kita, teman-teman kerja kita, teman-teman bergaul kita, teman sekolah kita, teman kampus kita. Orang sekeliling kita akan selalu melihat hidup kita. Suka tidak suka, kita adalah sebuah display. Dan hari ini waktu kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, kita adalah displaynya Kristus. Bagi orang-orang di sekeliling kita, pertanyaan yang kita harus jawab adalah, apakah pendapat mereka tentang Kristus setelah mereka melihat hidup kita? Saya ulang sekali lagi. Apakah pendapat orang-orang sekeliling kita tentang Kristus setelah mereka melihat hidup kita? Apakah mereka semakin kagum, impress, dan tertarik akan Kristus? Atau malah mereka menjadi kecewa dan menolak Kristus? Apakah mereka hari ini bisa melihat karakter Kristus dalam karakter kita? Apakah mereka hari ini bisa belajar karakter Kristus melalui karakter kita? Kita tidak hanya menjadi display daripada Kristus waktu ibadah hari Minggu, ataupun di gereja, ataupun di lingkungan pelayanan kita. Tetapi kita ini adalah display daripada Kristus di mana saja. Dan di setiap waktu. Suka atau tidak suka, itu bukan pilihan kita. Kapan terakhir kali kita bisa katakan,
ada orang yang mau mengikuti Kristus hari ini. Dan mau menjadi muridnya. Karena mereka melihat kehidupan kita. Kita harus jujur. Kapan terakhir kali? Saya selalu merasa sangat bangga ketika saya belajar Alkitab dengan seseorang. Dan ketika saya tanyakan apa alasan mereka mau belajar Alkitab. Dan jawaban mereka adalah karena mereka melihat hidup daripada saudara dan saudari dalam jemaat. Mereka bisa lihat hidup yang berubah. Mereka bisa melihat hidup yang berbeda daripada brother sister tersebut. Ada yang melihat pengaruh Kristus di dalam kehidupan orang tua mereka. Ada yang melihat apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan pasangan mereka. Di dalam kehidupan rekan kerja mereka, teman sekolah mereka, tetangga mereka, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan memang seharusnya demikian. Orang hari ini mau mengenal Kristus lebih dalam. Tertarik akan Kristus, impress akan Kristus. Karena mereka bisa melihat Kristus jelas di dalam kehidupan kita semua di sini. Waktu kita mengabarkan Kristus, orang harus dapat melihat dan merasakan Kristus di dalam kita. Mari kita hari ini senantiasa menjadi terang, teladan, dan contohan yang baik dalam hidup kita. Ingat bahwa kita ini adalah display daripada Kristus. Ketika orang melihat hidup kita, orang harusnya bisa impress akan Kristus. Hal yang kedua, di ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hari ini Yesus katakan, pelita tidak dinyalakan untuk disembunyikan. Tetapi untuk menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Sama halnya dengan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus atau seorang Kristen. Harusnya waktu Kristus mengubahkan hidup kita, kita harusnya tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus bisa memberikan impact, memberikan pengaruh, membawa Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang Yesus lakukan dan berikan dalam hidup kita harus juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Yesus melihat kita ini sebagai a distributor. A distributor. Apa itu seorang distributor? Seorang penyalur. Tuhan menyalurkan kasih-Nya, berkat-Nya, penghiburannya, kekuatannya, hikmat-Nya, kebaikannya, sukacitanya, damai sejahteranya melalui kita untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah seorang penyalur, distributor kita sebutnya. Semua kemurahan dan berkat Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kita tidak menyimpan itu untuk diri kita sendiri. Semua berkat tersebut, kebaikan Tuhan tersebut tidak berhenti hanya di diri kita sendiri. Saya mau tanya, saya ada sebuah analogi di sini. Bagaimana perasaan kita atau reaksi kita ketika kita makan gula, terus rasanya tawar? Tentu kita akan bilang gini, ini mah bukan gula, kalau gula pasti manis. Bagaimana reaksi kita kalau kita makan garam, tapi rasanya tawar? Kita akan bilang, ini mah bukan garam, garam itu harusnya asin. Bagaimana kalau kita di sini makan cabai, tapi rasanya tidak pedas? Kita akan bilang, ini mah bukan cabai, ya ini mah cabai-cabean lah. Kenapa nggak ada rasa pedasnya? Hari ini sama. Waktu kita bertemu seseorang yang bilang, dia seorang Kristen tapi dia egois, dia selfish. Kita harusnya bilang, ini mah bukan Kristen. Karena kalau seorang Kristen harusnya apa? Hidupnya akan selfless. Hidupnya akan mudah untuk berkorban. Hidupnya akan mudah untuk memberi. Hidupnya akan sangat murah hati. Kenapa? Karena Yesus murah hati.
Karena Yesus suka memberi. Karena Yesus suka berkorban. Karena Yesus selfless. Jadi kalau hari ini kita bilang kita seorang Kristen, tapi kita Kristen yang egois. Sama dengan gula yang tawar dan garam yang tawar. Itulah kita. Seorang Kristen harusnya kita generous. Harusnya kita selfless. Saya sangat percaya hari ini sebagai seorang Kristen, menjadi murah hati atau generous, rela berkorban atau sacrificial, tidak mementingkan diri sendiri atau selfless, bukan sebuah pilihan. Saya ulang lagi, bukan sebuah pilihan, tetapi harusnya menjadi sebuah kualitas, sebuah karakter, trait daripada seorang Kristen itu sendiri atau sebuah kualitas yang harus dimiliki. Jadi nggak bisa kita pilih, oh saya mau jadi Kristen yang egois saja. Nggak bisa. Begitu kita menyebut diri kita seorang Kristen, karakter atau kualitas atau trait yang harus ada adalah kita generous, sacrificial, dan juga selfless. Dengan kata lain, kita tidak bisa menyebut diri kita seorang Kristen hari ini kalau kita tidak punya kualitas tersebut. Sekali lagi brothers sisters, saya sangat-sangat bangga dan terharu dengan banyak brothers sisters dalam jemaat. Ketika memasuki masa pandemi ini dalam kondisi yang tidak mudah, ketika banyak orang berusaha menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan diri masing-masing, saya melihat banyak brothers sisters yang tetap memberi dengan sukacita untuk membantu saudara-saudari dan orang-orang sekitarnya yang kekurangan. Saya semangat karena itu tidak cuma di awal-awal, bahkan konsisten sampai saat ini. Tidak cuma untuk hanya kebutuhan pokok, bahkan sampai tempat tinggal, uang sekolah anak dan lain-lain. Saya lihat betul-betul brothers sisters mau membantu. Saya mau ucapkan terima kasih sekali kepada Majelis Kesejahteraan untuk mau mengkoordinasi ini. Dan betul-betul membantu jemaat untuk bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Berapa lama lagi ke depan saya tidak tahu. Tapi saya yakin dengan kasih, dengan generosity daripada brother sister semua di sini, kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Bangga melihat sebuah grup kecil ya di ministry YMYP, ya Young Married Young Parent, ya yang selama berbulan-bulan setiap minggunya menyuplai kebutuhan pokok untuk keluarga-keluarga yang kurang beruntung di daerah Pesaki. Sampai dengan hari ini mereka masih terus lakukan itu. Bangga melihat brother sisters yang tetap memberikan hati, waktu, dan tenaga dalam membantu banyak orang untuk menjadi murid Yesus. Dan tetap hidup menjadi murid Yesus pada masa-masa yang tidak mudah ini. Bangga melihat respon daripada semua brothers dan sister yang hanya dalam hitungan hari mengumpulkan lebih dari 600 juta untuk membantu brother sister kita yang mengalami kemalangan di Beirut. Kalian semua adalah teladan saya. Paulo Coelho katakan, dunia ini diubahkan oleh teladan Anda, bukan pendapat Anda. The world is changed by your example, not by your opinion. Mari kita senantiasa ingat, pelita dinyalakan bukan untuk disimpan di bawah gantang, tapi untuk ditaruh di atas kaki Dian dan menerangi seluruh rumah. Demikian juga hidup kita diubahkan Tuhan untuk bisa mengubahkan orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita diberkati Tuhan untuk kita juga bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak dipanggil untuk selfish, tapi kita dipanggil untuk selfless. Ingat, kita adalah seorang distributor. Kita harusnya menyalurkan berkat dan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita pada orang-orang sekeliling kita. Ketika orang mengenal kita, orang akan merasakan impact daripada Kristus di dalam dunia ini. Hal yang terakhir, di Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus katakan,
Waktu orang melihat perbuatan kita yang baik, orang akan memuliakan Bapa di surga. Bukan kita yang dimuliakan loh. Mengapa? Harusnya orang bisa melihat bahwa perbuatan baik kita itu bukan karena kekuatan dan hikmatnya kita. Tapi karena kita di sini mau meneladani, mau mengikuti, mencontohi Bapa di surga. Yesus melihat kita sebagai a disciple. Seorang muridnya. A disciple, seorang murid. Apa artinya seorang murid? Seseorang yang belajar atau meneladani seseorang. Kalau kita murid daripada Yesus atau murid daripada Kristus, kita akan meneladani Kristus. Hari ini bisa nggak orang melihat bahwa kita ini berbeda dari dunia ini? Bisakah orang melihat bahwa dalam cara kita menghadapi segala situasi yang ada, kita tidak menggunakan wisdom atau hikmat kita sendiri. Tapi kita mau melakukannya sesuai dengan caranya Tuhan. Bisa nggak orang hari ini melihat bahwa kita betul-betul meneladani Kristus dalam segala situasi? Godaannya adalah brothers sisters, kita gunakan cara kita sendiri. Cara kita yang kita berasa nyaman, cara kita yang sudah kita terbiasa, cara kita di mana kita dibesarkan dengan cara-cara tersebut, cara mungkin yang populer dan sudah diterima oleh umum, oleh orang banyak. Mungkin kita akan tergoda untuk menggunakan cara-cara tersebut. Tapi kalau kita betul-betul seorang murid Kristus hari ini, a disciple of Christ, harusnya kita meneladani hati, cara berpikir, dan cara merespon daripada Kristus itu sendiri. Harusnya orang-orang bisa mengatakan begini, bahwa itu bukan kita banget, tapi Kristus banget. Orang harusnya bisa katakan seperti itu. Karena orang mengenal kita, kita bukanlah orang seperti itu sebelumnya. Tapi begitu ada Kristus dalam hidup kita, orang bisa melihat bagaimana kita di sini mau meneladani Kristus, mau imitate Christ di dalam segala cara atau respon yang kita punya. Sepanjang khotbah di bukit dari Matius 5 sampai Matius 7, Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satu contohnya aja, yaitu di ayat 43 dan ayat 48 di pasal yang kelima. Dikatakan di sana, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang akan menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai dan juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Brothers sisters, kalau kita hari ini cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan pemungut cukai? Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik sama kita, apa lebihnya kita dari perbuatan-perbuatan orang lain? Kalau kita hanya mengasihi orang yang memberikan keuntungan buat kita, apakah lebihnya kita dari orang yang tidak mengenal Allah? Kita nggak ada bedanya. Tapi waktu kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, bisa mengasihi musuh kita, bisa mengasihi orang yang menganiaya kita, baru kita bisa disebut anak-anak Bapa di surga. Kenapa? Karena Bapa kita di surga juga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan tidak hanya kepada yang baik, tidak hanya kepada yang benar, tapi juga kepada yang jahat dan tidak benar. Itulah Bapa kita di surga. Bisa nggak orang hari ini melihat bahwa kita meneladani Bapa kita di surga? Hans F. Hansen katakan ini, gampang
untuk menjadi bagian daripada keramaian. Tapi butuh perjuangan untuk bisa berbeda. It takes nothing to join the crowd. But it takes everything to stand alone. Yesus sangat ingin orang-orang bisa melihat dengan jelas siapa yang kita teladani. Bukan dunia ini yang kita ikuti. Tapi kita meneladani Kristus. Dan orang akhirnya apa? Bisa memuliakan Bapa di surga. Kenapa? Karena mereka lihat ini bukan karena usaha dan hikmat kita sendiri. Ingat, kita adalah muridnya. The disciple of Christ. Ketika orang melihat kita, orang langsung tahu bahwa kita di sini imitate, kita meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, mari kita berhenti memberikan alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik. Kita harus hidup menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Waktu kita mengabarkan Kristus, biarlah orang juga bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan juga bisa merasakan Kristus melalui kehidupan kita. Ingat, kita semua di sini adalah a display of Christ. Ketika orang melihat hidup kita, orang harusnya bisa kagum, impress akan Kristus. Yang kedua, jangan lupa, kita ini adalah a distributor of Christ. Artinya apa? Harusnya ketika orang mengenal kita, orang akan merasakan the impact of Christ di dalam hidup kita. Impact, pengaruh Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, we are a disciple of Christ. Ketika orang melihat hidup kita, orang tahu karena kita muridnya, kita ini imitate, meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat hidup kita, mereka semua bisa memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur bahwa Engkau melihat kami sebagai terang dunia. Terima kasih Engkau memanggil kami sebagai display. Engkau memanggil kami Tuhan sebagai distributor. Engkau memanggil kami Tuhan sebagai disciple. Terima kasih Tuhan karena kami percaya hidup kami harusnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Biarlah Tuhan apa yang Kau sudah lakukan, kerjakan dalam hidup kami, betul-betul juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau, dan biarlah hidup kami bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.